ngosongin cuman dalam waktu 1 jam. Tengah malam berbondong-bondong pasien dan keluarganya ngungsi dari rumah sakit Asy-Syifa. Rumah sakit Asy-Syifa pun sudah kehabisan bahan bakar, listrik padam, obat-obatan tidak tersedia, genset sudah nggak ada. Pasien masih disuruh mengosongkan rumah sakit Asy-Syifa. Kita tahu rumah sakit Asy-Syifa kalau sudah kosong, mungkin hari ini, mungkin nanti malam, mungkin besok akan hancur luluh lantah karena bombardir negara Israel. Kurang lebih 4 hari yang lalu, 5 hari yang lalu ketika saya masih di Jakarta, istri saya memberikan kabar yang membuat hati saya miris. Bayi-bayi di Palestina lahir prematur. Ibu-ibu yang hamil 6, 7, 8 bulan karena tiap hari mendengar desingan suara peluru, tiap hari mendengar dentuman suara bom, bayinya lahir prematur. Mereka mestinya masuk inkubator, tapi karena genset tenaga listrik di rumah sakit nggak ada, mereka digeletakkan di lorong-lorong koridor rumah sakit. Miris, menyedihkan, memilukan. Duka mereka adalah duka kita bersama. Yang diajarkan Nabi, kalau saudaramu sesama muslim mendapatkan bencana, mereka susah, kamu ikut merasakan kesulitannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. Maaf ya, kadang-kadang kan kita nggak begitu. Ini karena penyakit iri, hasut, dan dengki. Ngelihat teman dapat nikmat, kita yang malah kesal. Sebaliknya, kalau teman mendapat musibah, kita senangnya bukan main. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Bapak Ibu, ada saja tuh dalam hidup bermasyarakat orang yang punya sifat iri, dengki, dan hasut. Nggak senang kalau orang lain mendapat nikmat, nggak senang kalau orang lain mendapat keberhasilan, nggak senang kalau orang lain sukses. Kenal sama orang yang kayak begitu boleh, tapi berkawan akrab jangan. Kenapa? Karena sifat irinya kita khawatir menular kepada diri kita. Na'udzubillah min. Maka pantas ya, kalau kita diajarkan untuk hati-hati milih teman. Kita diajarkan untuk hati-hati milih teman. Pergaulan itu ternyata membentuk karakter kepribadian kita. Pantas orang bijak pernah ngomong begini, kalau kamu mau tahu 15 tahun lagi kamu seperti apa, lihatlah teman-teman yang duduk di sebelahmu sekarang ini. Kalau teman-temanmu lebih banyak orang alim, lebih banyak orang ahli ibadah, hadir di majelis-majelis ilmu, insya Allah 15 tahun yang akan datang, kau tetap berada di majelis-majelis kebaikan. Amin. Tapi kalau temanmu sekarang ini bromo corah, preman, bajingan, tengik, 15 tahun yang akan datang kau tetap berada di majelis-majelis keburukan. Na'udzubillah min. Cari teman yang menambah nilai ibadah kita. Nyari teman yang menambah kuat nilai keimanan kita. Pantas dalam sebaik syair Sauki Bek pernah mengingatkan begini, man asara asrofa asa musarrofan. Siapa yang berteman dengan orang mulia, dia akan ikut jadi mulia. Tapi siapa yang berteman dengan orang hina, dia nggak akan pernah ikut jadi mulia.
Awalam taral jildal afira mughabbalan bisofrin lama sorhal jildal mushab. Tidakkah kalian perhatikan kulit kambing yang hina berteman dengan Quran yang mulia, dia ikut jadi mulia. Kenapa? Temennya mulia. Tengoklah kulit kambing kalau dia teronggok di pinggir jalan, orang nggak ada yang mau dekat. Betul apa tidak? Kotor, geli, jember, rebek. Kalau dia teronggok di pinggiran jalan, jijik, orang nggak ada yang mau dekat. Tapi lihat kulit kambing, kalau dia berteman jadi Quran, dicuci orang, disamak, dijahit jadi kantong, berteman dengan Al-Quran, dimuliakan orang, ditaruh di tempat yang paling tinggi, dikasihkan minyak wangi, mau diambil, dibaca, dicium dulu. Kulit kambing dicium orang. Kenapa? Bertemannya dengan Al-Quran yang mulia. Tapi lihatlah, kulit kambing kalau dia berteman dengan kayu, apes nasibnya. Jadi beduk. Pagi-pagi sudah dipukuli orang. Sedikit cuma salah pilih teman. Kulit kambing yang berteman Quran dimuliakan orang. Kulit kambing yang berteman kayu, selesai sudah nasibnya, dikemplangin orang terus itu. Karena itu kenal saja boleh, tapi berkawan akrab jangan. Satu. Yang kedua, jangan berteman dengan orang yang punya sifat bohong. Apa bohong itu? Memanipulasi kebenaran demi keuntungan dirinya sendiri. Orang lain yang bekerja, orang lain yang berusaha, orang lain yang berkarya, karyanya diakuin, padahal dia nggak ngapa-ngapain. Ini bohong nih. Kata pepatah, ayam yang bertelur, sapi yang dapat nama. Ayam bertelur mati-matian, sapi yang dapat nama. Tuh, telur mata sapi. Ada saja dalam kehidupan kita bermasyarakat orang yang mau ngambil